Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Wahyu dalam pembahasan soal TBI. Hari ini kita akan melanjutkan membahas soal pada buku seri sukses Premium Edition Jilid 2 pada kode soal PEP 61920. Ya, untuk kalian yang belum selesai menjawab soalnya, silakan dijawab dulu di pause video ini, dan untuk kalian yang sudah selesai menjawab soalnya, kita lanjut ke pembahasan. Oke, kita mulai pada soal nomor 1. Because of the heavy rain, many students couldn't come on time this morning and bla bla bla. Oke, kata kunci yang bisa kita ambil di sini adalah ya couldn't atau could not, dan pada pilihan jawabannya. Nah, pada pilihan jawabannya ini semuanya merujuk pada pembahasan elliptical structure. Elliptical structure itu memiliki dua rumus. Yang pertama, rumus untuk kalimat negatif, dan yang kedua, rumus untuk kalimat positif. Nah, di sini pada soalnya kita menggunakan rumus untuk kalimat negatif karena kalimatnya berbentuk negatif, could not atau couldn't. Nah, ini ya. Karena di sini could not, maka yang kita gunakan adalah untuk kalimat negatif. Jadi, di pilihannya yang sesuai dengan rumusnya adalah pada option C, neither could I. Karena yang nomor A salah, dia menggunakan also. Dan yang B juga salah, karena I, subjeknya duluan, baru neither. Yang D juga salah, karena di sini tidak ada not di antara could dan either-nya. Harusnya I could not either, itu bisa benar. Tapi di sini tidak ada not-nya ya, jadi salah juga. Jadi jawabannya adalah ya C. Lanjut ke nomor 2. The man bla 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 beard cooked on fire when he lit a cigarette, brown a glass of water on his panicky face. Oke, kata kuncinya di sini adalah beard dan pada pilihan jawabannya. Nah, whose, whom, who, dan which ini masuk ke pembahasan relative pronoun. Jadi jawabannya itu adalah A, whose. Kenapa whose? Ya, whose digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Whose diikuti oleh kata benda bird. Jadi whose bird jika diartikan adalah yang jenggotnya. Ya, rumus cepatnya itu ada ini. Ada whose diikuti noun, who diikuti verb, dan who diikuti subject. Ini rumus cepatnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Whales bla 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 live in the sea but they cannot surf in the land. Oke, kata kuncinya ini yang di antara 2 koma. Nah, di antara 2 koma itu masuk ke pembahasan positif. Ini ya, subjek, koma, positif, koma, baru verb atau kata kerja. Nah, apa itu positif? Yang diapit oleh 2 tanda koma biasanya berbentuk noun phrase. Nah, harus berbentuk noun phrase yang berfungsi hanya sebagai penjelas subjek, berarti dia menjelaskan subjek. Jadi positif, ini dia menjelaskan subjek dan harus berbentuk noun phrase. Tidak berada kata kerja. Jadi jawabannya adalah ya A. Kenapa A? Nah, yang B ini ada are, jadi salah. Yang C ada which, salah juga. Tidak boleh berbentuk kata hubung. Dan yang D ada subjek juga, D sama that, jadinya salah. Jadi yang benar adalah A. Lanjut ke nomor 4. Bla bla bla, 3 people have died of cholera, the old people of the village refuse to get an injection against it. Oke, kata kuncinya di sini adalah 3 people have died of cholera dan refuse to get an injection against it. Oke, bila diperhatikan ini masuk ke materi conjunction. Kenapa? Kita bisa ketahui dari pilihan jawabannya. In spite of, since, despite, and although ini masuk ke materi conjunction. Sekarang apakah conjunction-nya ini menggunakan although, despite, since, atau in spite? Itu tergantung dari kalimatnya. Nah, nanti tergantung kalimatnya apakah kalimatnya sebab akibat atau bertentangan. Oke, bila diperhatikan kalimatnya ini kalimat yang bertentangan. Karena 3 people have died of cholera, 3 orang telah dinyatakan mati karena cholera. Nah, sedangkan di sini the all people on the village refuse to get an injection against it. Jadi orang yang paling tua di desa itu menolak untuk mendapatkan suntikan untuk menghalang cholera agar tidak terjangkit cholera. Berarti ini masuk ke kalimat
bertentangan. Nah, kalau kalimat bertentangan, dia menggunakan although diikuti kalimat subject verb atau despite and in spite of diikuti noun phrase. Oke, di sini apakah dia kalimat atau noun phrase? Bila diperhatikan three people, nah kemudian have died. Nah, ada subjek, ada verb. Berarti ini dia kalimat. Maka jawabannya adalah D, although. Sedangkan untuk despite atau in spite of itu diikuti noun phrase. Ini ya, diikuti noun phrase. In spite of. Dan since ini untuk kalimat sebab akibat, because ya. Sama artinya dengan because. Oke, lanjut ke nomor 5. Why did you ignore me this morning? Sophie asked Nick. Oke, di sini masuk ke pembahasan indirect speech. Kita diminta untuk mengubah kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Oke, bila diperhatikan di sini di pilihannya ada why ya, question word. Ingat, jika ada question word di tengah kalimat, maka langsung diikuti subjek kemudian kata kerja. Nah, di sini yang pilihan C salah ya, udah pasti salah karena dia ada had dulu baru subjeknya. Berarti tinggal A, B, dan D. Oke, kemudian ketika mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tensesnya, nah kata ganti dan keterangan waktu. Nah, pada soal terdapat auxiliary date nih ya, di sini ada auxiliary date. Maka date ini kalau masuk ke kalimat tidak langsung harus turun satu tingkat. Ini kan masuk ke tensesnya past tense ya, maka dia berubah ke perfect, harus menggunakan had. Di sini yang menggunakan had yang mana? Yang pilihan B dan D ya, menggunakan had. Sedangkan yang nomor A tidak ada menggunakan had, berarti pilihannya tinggal B dan D. Kemudian yang harus dirubah juga itu adalah kata ganti me. Pada soal diubah menjadi her karena merujuk pada si penutur. Nah, yang me ini ya dirubah ke her karena merujuk kepada penuturnya itu adalah Sophie. Kalau wanita ya, berarti diganti dengan her. Kemudian this morning itu dirubah menjadi that morning. Nah, this morning berubah menjadi that morning. Nah, berarti pilihan yang tepat di sini adalah ya B. Why he had ignored her that morning. Oke, keterangannya juga bisa kalian baca di bawah ini kalau masih kurang jelas. Di pause videonya, kemudian dibaca keterangannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. When I said to my father that I had lost my money, he was so angry, bla bla bla, he couldn't say anything. Oke, kata kuncinya di sini adalah he was so angry dan he couldn't say anything. Ini masuk ke pembahasan so that to express cause and effect. Nah, ini penggunaan so, kemudian bla bla that digunakan untuk mengekspres sebab dan akibat. Nah, yang menjadi sebabnya di sini adalah my father was so angry. Ini sebabnya. Akibatnya he couldn't say anything. Nah, dikarenakan ayahnya marah, akibatnya ayahnya tidak berkata apapun. Nah, yang hilang di sana adalah that. Karena sudah ada so. Nah, angry, he was so angry, berarti yang hilang adalah that-nya, akibatnya. Berarti yang benar jawabannya adalah A, that ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 7. I, together with my friends, bla bla bla, held seminar on modern literature. Oke, kata kuncinya di sini adalah I. Ini masuk ke pembahasan subject verb agreement. Oke, yang garis bawah ini adalah a positif ya, ingat. Di sini positif di antara dua koma, di sini subjek dan di sini kata kerjanya setelah koma, setelah positifnya. Berarti yang hilang di sini adalah kata kerja. Maka kata kerjanya harus sesuai dengan subjeknya. Makanya disebut dengan subject verb agreement. Nah, di sini kan subjeknya adalah I. Maka jawabannya adalah C. Kata kerjanya pakai I am going to ya. Karena are itu kan untuk you, is untuk she, he, it. Nah, being ini dia menyesuaikan dari kalimatnya. Oke, kita lanjut ke nomor
8. Only by shouting bla 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 himself heard by all people in the hall last night. Oke, kata kuncinya di sini adalah only by. Nah, ini masuk ke pembahasan inversion. Oke, only by diletakkan di awal kalimat merupakan salah satu ciri dari kalimat inversi atau inversion, pembalikan ya. Oke, rumusnya itu adalah only by, diikuti auxiliary atau verb, baru diikuti subject. Jadi di pilihannya yang sesuai rumus adalah ya option B. Only by shooting was he. Nah, ini kan subjeknya. Kemudian able to make, ini kata kerjanya. Nah, yang A salah karena he-nya duluan. Kemudian yang C juga salah, he-nya duluan, subjeknya duluan. Kemudian yang D salah karena dia menggunakan kata kerja mix, ada S-nya ya. Seharusnya tidak boleh pakai mix, pakai S karena ada to di sini. Harusnya to itu diikuti kata kerja dasar. Jadi yang D salah. Oke, lanjut ke nomor 9. It is important that every citizen who expect to cast his vote bla 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 the issues clearly. Oke, kata kuncinya di sini adalah ya it is important. Masuk ke pembahasan subjunctive. Jadi rumusnya itu it is important, it is urgent, it is recommend. Nah, jika diikuti subjek hidup, benda hidup, maka diikuti kata kerja dasar. Tapi jika bendanya mati, maka diikuti, oh ya, ini untuk yang recommend, insist, requires ya. Nah, ini untuk yang benda mati. Jika diikuti benda mati, dia diikuti be verb 3 ya. Jadi sini every citizen who. Nah, ini berarti every citizen who ini kan orang hidup ya, karena who itu untuk orang. Berarti harus diikuti kata kerja dasar. Jadi jawabannya adalah A. See the time to evaluate. Oke, lanjut ke nomor 10. I'm sorry I cannot come to your wedding party. I wish I bla 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 to work every time next week. Oke, kata kuncinya di sini adalah wish I. Dan next week ini masuk ke pembahasan wish statement, harapan ya. Oke, terdapat kata wish dan keterangan waktu next week yang menandakan bahwa kalimat tersebut mengandung future wish, pengharapan di masa depan yang akan datang. Nah, rumusnya itu adalah subject, wish, that, subject, could word, kemudian kata kerja dasar. Jadi pilihannya jawaban yang sesuai dengan rumus adalah ya yang B ya, menggunakan word. Ini kan pakai did, ini pakai had, ini pakai done. Nah, dia yang adalah A, sesuai dengan rumusnya ya, pakai would atau could. Oke, lanjut ke nomor 11, error recognition. Di sini kita diminta untuk mencari yang salah, tidak sesuai dengan standar penulisan dalam bahasa Inggris atau grammarnya. Oke, kata kuncinya di sini adalah courses. Dan yang salah adalah C. Kenapa C salah? Much, karena course itu adalah kata benda yang dapat dihitung. Bentuk jamaknya itu courses, maka determiner yang tepat adalah many. Nah, much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung, seperti uang. Much money, kan money nggak bisa diuang. Oh, kan money kan tidak bisa dihitung. Nah, makanya menggunakan much. Nah, untuk benda yang dihitung, yang bisa dihitung itu menggunakan many. Jadi yang salah adalah C. Seharusnya many, bukan much. Oke, lanjut ke nomor 12. In order to get married in this state, one must present a medical report along with your identifications. Oke, yang salah di sini adalah D. Kenapa D? Oke, karena kata kuncinya adalah one. Option D, your, adalah salah karena possessive adjective yang dibutuhkan seharusnya yang merujuk pada pronoun one. Nah, one maknanya adalah any person atau siapa saja. Nah, kalau your ini kan lebih ke spesifik kamu. Nah, kalau one, jadi ini siapa saja. Maka yang paling cocok adalah iya, jawabannya her atau his, bukan your. Oke, lanjut ke nomor 13. If Kurt Cobain had lived a little longer, he probably would have won the world. Oke, yang salah di sini adalah win. Kenapa win? Karena would have. Nah, would have ini berarti masuk ke materi iya conditional sentence tipe 3, yaitu rumusnya
If subject had, nah kata kerja ketiga, ini kan ada had, diikuti kata kerja ketiga, maka dia harus menggunakan would have, diikuti kata kerja ketiga. Sedangkan when di sini kata kerja pertama, jadi yang benar adalah won't. Paham ya? Lanjut ke nomor 14. The little boy's father bought him a 5-speed racing bicycle for his birthday. Di sini yang salah adalah C. Kenapa C? Nah, ini masuk ke materi compound adjective. Ditandai dengan adanya tanda strip yang menghubungkan dua kata atau lebih dan berfungsi menjelaskan kata benda. Dalam soal tersebut, racing bicycle adalah kata bendanya. Non-phrase-nya ya yang dijelaskan oleh compound adjective yaitu a 5-speed. Nah, di sini compound adjective itu tidak boleh berbentuk jamak. Harus berbentuk tunggal. Sedangkan di sana ada speed, ada S-nya. Itu S-nya salah ya. Berarti yang benar adalah a 5-strip speed tanpa S atau ES. Tidak boleh berbentuk jamak compound adjective itu. Oke, lanjut ke nomor 15. The bolder the matadors display in the arena becomes, the louder the audience. Di sini soalnya kakak agak hilang ya di bukunya. It's a profile of his presentations. Tapi kakak sudah bisa mendapatkan poinnya. Di sini yang salah adalah C. Kenapa? Kata kuncinya adalah the bolder. Ini masuk ke materi double komparatif. Iya. Kalimat tersebut diawali oleh the komparatif, the bolder. Nah, jadi rumusnya itu harus pakai the juga untuk double komparatif. The bolder, maka setelahnya harus pakai the louder. The bolder the matador display the arena become. Semakin ya, artinya itu diartikan semakin berani, maka semakin the audience semakin histeris atau semakin bertepuk tangan mungkin di sini, karena di sini kakak hilang soalnya, dia kehapus di buku yang kakak miliki. Oke, berarti di sini the bolder harus juga the louder, harus pakai the ya. Nah, itu kalau double komparatif wajib menggunakan the. Oke, lanjut ke nomor 16. Nah, ini kita ke reading comprehension ya, pemahaman membaca. The passage primarily discuss the people lines, bla bla bla. Nah, apa yang didiskusikan? Main idenya tentang people lines ini. Oke, jawabannya adalah D, constructions. Kenapa? Nah, pada pembahasan main idea, bacaan tersebut utamanya membahas tentang konstruksi susunan model dari people line, dibuktikan oleh penjelasan tentang konstruksi jalur pipa tersebut pada setiap paragraf. Ya, yang kakak kotak merah-merah itu ya, penjelasannya dia menjelaskan tentang constructions, maka jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke nomor 17. According to the passage, 84 million gallons of oil can travel to the people line each. Nah, ini each apa? Each day. Ya, A ya. Kenapa? Jawabannya kita bisa temukan di line 7. Nah, kata keterangan daily menunjukkan 84 juta minyak mentah dapat dipompa melalui pipeline setiap hari, each day atau daily. Berarti jawabannya adalah D ya, sama artinya each daily sama day, each day. Oke, lanjut ke nomor 18. Nomor 18, the author mention all of the following as important in this determining the people lines route except. Nah, ini yang kata kuncinya adalah except. Ingat ya, kecuali ini, jangan sampai terkecoh, berarti yang tidak ada, yang tidak dimention. Jadi jawabannya itu adalah ya A, the local vegetation. Kenapa? Pada line 10 dan 12 itu disebutkan hal-hal penting dalam menentukan rute untuk people lines. Hal yang tidak disebutkan di sana adalah the local vegetation. Jadi yang tidak disebutkan adalah the focal vegetation. Oke, lanjut ke nomor 19. The word it in line 3 refers to. Nah, the word it ya, pada baris ketiga ini reverse-nya merujuknya kemana? Jadi dia merujuk ke people line. Mari kita lihat. Oke, the word it ini dia merujuk ke people line. Ini ya, the Alaska. People line start at the frozen edge of the Arctic Ocean. Jadi it merujuk pada subjek pada kalimat pertama di paragraf pertama, yaitu the Alaska people line. Oke, lanjut ke nomor 20, nomor terakhir ya. The word pattern in line 10 is close meaning
to. Nah, di sini kita mencari sinonim atau kesamaan katanya. Ini pattern ini kira-kira persamaan katanya yang mana? Size, design, part, atau track? Oke, jawabannya adalah ya B, design ya. Kenapa? Di sini kakak kasih trik ya. Jika kalian belum mengetahui arti dari kata pattern, kita dapat menebak artinya dari kata-kata sekitarnya. Nah, jika diperhatikan, kata kuncinya itu adalah the people lines up and down route. Artinya rute people line yang naik turun. Nah, berhubungan dengan sebuah pola. Kata pattern mempunyai makna yang mirip dengan design. Design berarti pola. Ya, mirip ya, pola dan design itu mirip maknanya. Jadi jawabannya adalah design. Oke, sampai di sini dulu videonya. Thank you so much for watching this video. Semoga video ini bermanfaat. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami dengan baik, bisa menjadi jalan adik-adik untuk menjadi mahasiswa STAN dan menjadi PNS di Kementerian Keuangan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.